Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada berita besar bahwa kunjungan Donald Trump ke Arab Saudi dan ketemunya dia ini dengan Ahmad Syarah menghasilkan pencabutan sanksi kepada masyarakat Suriah. Oke, ini banyak banget ditanyain ke saya di kolom komentar YouTube maupun di Instagram Risalah Amar 04, dan mari kita analisis. Pertama gini, kita sepakati dulu bahwa analisis saya itu bukan pasti benar. Artinya, teman-teman juga memperlakukan analisis orang lain pun jangan seperti fatwa ulama. Namanya fatwa ulama kalau nggak kita ambil dosa gitu loh. Jangan kayak gitu, itu yang pertama. Meskipun memang pada dasarnya Saudi negara Islam, Suriah negara Islam, Amerika negara musuh dan lain sebagainya. Akan tetapi, kalau kita memperlakukan analisa seseorang seperti satu fatwa, ini teman-teman akan menggunakan kacamata kuda. Nanti teman-teman akan shock ketika di masa depan terjadi sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita bahwa negara ini pasti suci, atau sebaliknya bahwa negara ini pasti jahat gitu loh. Ini repot ya. Nah, pertama gini ya teman-teman sekalian, apa sih artinya pencabutan sanksi terhadap Suriah, dan apakah ini berarti kok Arab Saudi tidak memperhatikan Palestina ya? Kok Arab Saudi malah mentingin Suriah gitu loh? Kenapa kok Arab Saudi malah mentingin Suriah? Saya nggak akan bahas terlalu jauh di masa depan nanti akan bagaimana, karena belum terjadi. Wait and see aja dulu, amati dulu, karena pada dasarnya isu Suriah bagi masyarakat Indonesia ini masih cukup asing. Kita nggak tahu terlalu banyak faksi-faksi di belakang ini apa aja yang bermain gitu loh. Saya tahu ada ulama-ulama kita yang tahu, bahkan ada ulama-ulama kita yang mungkin pernah berangkat ke sana dan seterusnya, termasuk juga saya juga pernah berangkat ke sana. Tapi ini bukan pengetahuan umum teman-teman sekalian. Bahkan ada yang belum tahu bahwa ibu kota Suriah itu Damaskus. Hal sesederhana itu masih banyak yang belum tahu gitu loh. Masih banyak yang belum tahu bahwa Syiah di Suriah itu minoritas. Nah, itu aja hal yang banyak belum diketahui orang di Indonesia gitu loh. Sehingga analisis-analisis untuk memahami negara Suriah itu ribet banget. Bukan ribet analisisnya, akan tetapi ribet untuk memahami negara Suriahnya bagi orang Indonesia. Nah, gini teman-teman. Pertama, saya ngelihat di apa kecenderungannya ya sekarang orang pada ngatain gini, Ahmad Syarah tuh bener kan, dia tuh sebenarnya agen Amerika, dia tuh lagi kerja aja sebenarnya kemarin ketika dia lagi berjihad, bertempur melawan Bashar. Ketika Bashar udah tumbang, dia di-apprise sama bosnya, sama Trump, disalamin loh kan, sukses loh, nih gue kasih dah gitu bahasanya kan. Oke. Saya nggak mau bahas itu dulu teman-teman, tapi saya mau membahas dalam apa sih sanksi yang diberikan kepada Suriah Donald Trump pada tahun 2020 kalau tidak salah, di masa COVID-19, memberikan sanksi final kepada negara Suriah yang mengakibatkan semua orang Suriah yang ada di luar negeri yang sudah mengungsi kemudian jadi orang kaya di Turki dan lain sebagainya itu nggak bisa masukin duit ke dalam Suriah karena akan langsung kena sanksi nanti. Kena sanksi itu maksudnya dia nggak akan bisa lagi berbisnis di luar negeri dan seterusnya. Yang kedua, sanksi ini juga ditambah dengan kalau ada negara-negara lain yang mencoba membantu Suriah dalam tanda kutip ngasih duit apa dan lain-lain sebagainya itu, ya ini nanti ujung-ujungnya akan ikut kena sanksi juga gitu loh. Ya kan, itu tuh yang menjadi permasalahan sekarang. Dan di dalam Suriah sendiri, elemen-elemen pasukan-pasukan asing itu masih sangat banyak. Ada pasukan Mesir, Mesir sih? Ada pasukan Prancis, kemudian ada pasukan Rusia, kemudian ada pasukan Amerika Serikat. Nah, pasukan Rusia ini kan kemudian kemarin sudah berhasil diusir bersama dengan diusirnya Iran. Tapi yang menarik di sini adalah pasukan Prancis dan pasukan Amerika Serikat. Ini nih yang susah gitu ya. Ketika Ahmad Syarah kemudian berhasil menstabilkan kekuasaannya dari tahun kurang lebih 2023 atau 2021 lah gitu ya, dari ketika dia berhasil mengamankan posisinya di daerah Idlib dan sebagian Aleppo, maka kemudian pada saat itu ya dia berkuasa di daerah yang Idlib dengan Aleppo itu beda dengan Damaskus ya. Idlib dengan Aleppo itu jauh lebih Islami, masyarakatnya lebih homogen gitu ya. Terus ya intinya di sana lebih Islami lah. Kemudian berbeda dengan Damaskus, dan jangan lupa di front line itu ada daerah Deir Zur yang dikuasai oleh SDF dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan ketika Al-Julani menjadi presiden di sebuah negara republik, dia nggak bisa lagi bersikap sebagai seorang sheikh yang kemudian menguasai suatu imperium gitu loh. Dia nggak bisa bersikap sebagai seorang khalifah yang menguasai kekhalifahan yang segala tindakannya atas dasar pokoknya hitam putih aja deh. Syariat bilang salah ya salah gitu loh.
Ketika dia menguasai satu negara yang kenyataannya negara itu adalah basis negara demokrasi, habis dikuasai oleh partai komunis, tapi haluan keluarga atau haluan pengurus-pengurusnya Syiah, ini ribet banget teman-teman. Ribet. Jadi ribet nih, masalah di Suriah itu berlapis-lapis dan Al-Julan itu mencoba menyelesaikan satu persatu, pelan-pelan diselesaikan, sebagaimana misalnya Erdogan mencoba menyelesaikan masalah sekularisasi Turki ini pelan-pelan banget. Nah, yang memperantarai ya atau membantu mereka menyelesaikan masalah, pertama Turki membackup militer. Ketika saya pergi ke Damaskus itu sinyal dari asing susah gitu loh. Maksudnya kita pakai Telkomsel nih misalnya dari Indonesia, terus ke Damaskus nggak nyala. Kita harus beli sinyal asli Suriah, kita harus beli kartu seluler asli Suriah. Beda dengan kalau kita ke Idlib sama ke sebagian Aleppo, bisa kartu kita karena apa? Ditembaknya dari Turki itu sinyal. Ya, bukan dari pakai tower-towernya asli Suriah gitu loh. Itu sudah menunjukkan betapa parahnya sanksi internasional di sana. Lalu kemudian ngezoom. Saya tuh nggak bisa ngezoom dari Damaskus. Ya kan, tapi ketika saya ke Idlib, ketika saya ke Aleppo dari arah Rehanle, dari Bab El Hawa, dari utara sana gitu ya, bisa gitu loh, bisa. Ini kan yang menunjukkan bahwa ya sanksinya sejauh itu. Googling, kita pakai Google Meet nggak bisa di sana gitu loh. Coba bayangin ya. ATM itu nggak bisa sama sekali di sana. Jadi mata uang asing tuh ya caranya ke kedutaan dulu, ya kemudian baru bisa ditukar ke lira Suriah. Ini gila banget ya teman-teman. Ini mengakibatkan lonjakan angka kemiskinan yang luar biasa. Kalau kita makan di warung kaki lima di Suriah lah, ya di pinggiran jalan sana ya, itu kita makan 20 menit. Itu bisa 20 pengamen dan 20 pengemis yang datang. Dan saya tahu mereka itu mengemis karena lapar, bukan karena profesi gitu loh. Kenapa? Coba di Indonesia kan misalnya ada pengemis datang, kita kasih makanan nggak mau, dia marah, maunya uang. Tapi di Suriah itu pengemis kita kasih makan, itu terima kasihnya luar biasa gitu. Dan dia di depan kita dia makan itu gitu. Dan dia udah pergi setelah itu. Jadi mereka itu mengemis karena lapar gitu loh, bukan karena apa-apa. Ini yang kemudian tidak dipahami oleh orang-orang yang ya intinya nggak pernah ke Suriah hari ini gitu ya. Dan terutama kemiskinan ini secara masif itu ada di Damaskus, kemudian sebagian kecil ada juga di Homs, ada lagi kemudian di Hama dan Aleppo. Kalau di Idlib kemarin nggak terlalu banyak, tapi ada lah gitu, cuman nggak terlalu banyak. Masyarakat di sana lebih punya, mungkin karena sudah stabil juga ya, jadi lebih ada izah di sana dan wilayahnya pun lebih kecil daripada Damaskus. Nah, itu yang pertama yang kita perhatikan. Yang kedua, kan pencabutan sanksi dari Amerika Serikat ini, kalau menurut rilis dari BBC, dari Gedung Putih yang dikutip oleh Washington Post, saya lihat gitu ya, ternyata syaratnya ada 4 gitu kan. Pertama, ratifikasi Abraham Accord. Abraham Accord itu berarti Suriah harus mengakui atau membuka kedutaan besar penjajah Israel gitu ya. Apa konsekuensinya? Nah, ini pasti gitu ya, Ahmad Syara berunding nih dengan Qatar, berunding dengan Saudi, berunding dengan Turki. Apa konsekuensinya ke depan dan lain-lain sebagainya. Lalu pasti gitu ya, Donald Trump juga tidak tinggal diam untuk memaksa gitu loh, untuk memaksa agar Suriah mau mengakui kedutaan besar tadi. Maka Netanyahu itu menggunakan proksinya di selatan, yaitu kaum Druze, untuk memberontak nih. Kalau enggak, nah kan gitu. Dan sebaliknya, Amerika Serikat juga menggunakan proksinya di utara, yaitu SDF. Nah, SDF ini bukan faksi agama. Ya, SDF ini pemberontak Suriah, tapi faksinya bukan, kalau kata teman-teman lah gitu ya, Wahabi itu. Bukan gitu loh. Mereka ini unik, orang komunis gitu loh. Tapi komunisnya didukung sama Amerika Serikat. Ya, aneh sendiri memang Kurdi ini. Ya. Nah, ini makanya dari utara dan selatan tuh ada musuh gitu loh. Ini repot banget gitu ya. Bayangin di satu negara yang mungkin ya sebesar Kalimantan lah gitu kali ya. Kecilan dikit sih ya, kemudian lebih kecil lah dari Kalimantan gitu ya. Di utara tuh ada SDF Kurdi gitu yang itu sadis banget kalau berperang gitu ya. Kemudian di selatannya ada kaum Druze. Udah gitu di setiap kota itu masih ada sel-sel tidur dari Syiah, masih ada sel-sel tidur dari ISIS, masih ada sel-sel tidur dari ya kombatan-kombatan gak jelas aja gitu loh, yang masih mau bikin kacau aja gitu kan. Ini yang kemudian dihadapi oleh Ahmad Syara. Udah gitu dia juga masih berhadapan lagi dengan jutaan pengungsi warga Suriah. Yang di YouTube saya yang kemarin habis tumbang itu saya pernah ngevlog langsung dari tenda-tenda pengungsi yang itu gede banget di Mafraq. Ada lagi di Rehanle, ada lagi di Instagram saya. Itu ada berbagai tempat di Idlib, di Hama, di Homs, itu semuanya penuh dengan tenda-tenda pengungsi. Dan itulah yang coba kemudian mau dipulangkan oleh Ahmad Syara. Dan itu butuh biaya, butuh uang teman-teman.
pusing nih ceritanya Ahmad Syaro gitu loh ya. Karena apa ya, tadinya cuma menguasai daerah sebesar Idlib, gampang duitnya, dari Turki juga cukup. Tapi ini daerah satu negara gitu loh, ini yang susah. Nah, di sini makanya tadi saya bilang gitu loh kan, kita wait and see. Ya, kita wait and see. Saya akan sangat kecewa kalau Ahmad Syaro kemudian membuka kedutaan besar Israel demi memasukkan investasi asing. Akan tetapi saya bisa memaklumi. Kenapa? Karena yang jadi taruhannya adalah hampir 10 juta warga Suriah yang ada di luar Suriah yang tinggal di tenda-tenda sama seperti warga Gaza. Cuma warga Gaza kurang lebih sekitar 2 tahunan. Nah, orang-orang Suriah ini kurang lebih udah sekitar 10 tahun mereka tuh tinggal di tenda-tenda. Bahkan sampai ada teman-teman lihat di TikTok saya ngajak ngobrol seorang anak Suriah yang saya tanya, orang mana orang Suriah? Suriahnya mana? Oh, terus saya lupa dia anaknya sekitar umur 6 tahunan. Tapi karena dia tuh lahirnya memang sudah di tenda, dia nggak tahu Suriah tuh di mana gitu loh. Dia hanya tahu Suriah itu di seberang pagar yang dia lihat, karena saya yang mewawancarai dia itu di sebuah kamp yang di seberangnya itu langsung provinsi Suwaida, tapi ini masih di Yordan. Cuma 2 kilometer dari provinsi Suwaida. Coba bayangin ya. Itu satu kondisi yang sulit gitu ya. Tapi saya akan sangat kecewa kalau Ahmad Syaro dia buka kedutaan besar Israel. Cuma saya pikir pasti Saudi dan Qatar ini sudah mempersiapkan cara agar tidak usah buka kedutaan. Caranya gimana? Saya lihat mungkin dengan investasi besar-besaran dari Arab Saudi senilai 600 miliar dolar, dan ditambah lagi dengan pembelian Arab Saudi terhadap senjata-senjata Amerika sejumlah 142 miliar dolar ya. 142 juta dolar. Ya. Ini mungkin sebagai langkah agar Trump mau membeli atau mau menukarkan ini dengan pembelian tersebut. Jadi gini, Trump itu berdagang, beda dengan Biden, beda dengan Bush, beda dengan Obama. Kalau Obama dia teknokrat gitu ya. Kalau ya Biden dia politisi. Kemudian kalau Trump ini pedagang murni. Namanya pedagang dia untung rugi gitu loh. Untung ruginya tuh untung rugi ekonomi. Saya di video sebelumnya udah cerita bahwa Amerika sedang mengalami kerugian ekonomi besar-besaran. Dan dalam hal ini Arab Saudi serta Qatar itu nyuntik dana jebret gitu loh. Biar apa? Biar namanya pedagang berterima kasih dulu sama kita gitu kan. Biar apa? Ini udah kita transaksi aja sekarang. Ya kan? Gue beli Suriah dari lu gitu loh. Dia kan gini, Amerika itu kan jualan Suriah. Jualan tuh maksudnya gini, lu kalau Suriah nih ngotot gitu loh, terus mau bertempur, oke, kita mainin SDF, kita mainin Druze, kita masukin lagi musuh-musuh lo yang lama itu kan. Tapi sama Saudi dan Qatar, udah kalau gitu gue beli aja deh, jebret gitu loh, dengan investasi ini itu dan lain-lain sebagainya, sehingga Ahmad Syaro maupun Arab Saudi, Qatar, dan Turki kemudian secara bersama-sama bisa membangun kembali Suriah, karena prioritasnya tuh itu gitu loh. Satu itu teman-teman. Dan mungkin begini, akhirnya nanti ada kritik selanjutnya gitu kan. Kan salah satu yang diajukan oleh Donald Trump adalah pejuang-pejuang asing yang ikut memerdekakan Suriah dari Bashar al-Assad harus diusir. Itu gimana? Tunggu aja nanti, karena pasti itu kan mereka adalah sahabat-sahabatnya Ahmad Syaro di medan tempur gitu kan. Kita lihat nanti apa yang dilakukan Ahmad Syaro, dan pasti kalaupun dia nggak mau akan ada kompensasi gitu loh bagi Amerika Serikat. Apa kompensasinya? Bisa jadi kompensasi atas ini adalah, oke, nggak apa-apa kalau gitu, kita jangan jadi negara Islam dulu, kita izinkan nih orang-orang SDF, milisi-milisi SDF yang komunis, ayo gabung masuk ke dalam negara Suriah, kilang minyak di Deir Zor yang emang sudah dikuasai oleh SDF maupun Amerika Serikat. Oke, kelola dulu misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi pelan-pelan gue bangun dulu rakyat gue biar kaya, itu dulu masalahnya. Rakyat gue tuh biar istirahat dulu dari perang panjang, rakyat gue tuh biar sekolah lagi, rakyat gue tuh biar makan lagi, rakyat gue itu biar ngerasain lagi deh hidup normal dulu untuk sesaat gitu loh. Bahasnya tuh kayak gitu. Lalu sekarang masalahnya ada lagi. Kan katanya pejuang-pejuang di Palestina ya hari ini harus diusir dari Suriah, tuh gimana? Ya kan, sebagai salah satu syarat. Saya yakin Ahmad Syaro juga sudah mempersiapkan cara untuk itu. Ya, apa caranya saya tidak tahu gitu loh. Ini pasti Qatar dengan Turki yang bisa menjamin. Ya, Qatar dengan Turki. Dan nah ini menarik ya. Antara Ahmad Syaro dengan Jihad Islam, lalu kemudian antara Ahmad Syaro dengan Gerakan H, ya Gerakan H kita tahu lah ya, yang bendera hijau yang ada di Gaza, kita nggak bisa sebut di sini karena nanti kena banned gitu ya. Ahmad Syaro itu lebih akrab dengan Gerakan H. Kenapa? Karena PIJ, ya pendirinya Fatih Shaqaqi itu bukan orang Syiah, akan tetapi sangat terinspirasi dengan Ali Khamenei, ya Ali Khamenei. Bukan Khamenei. Kalau Khamenei itu yang sekarang, yang imamnya Syiah yang sekarang. Tapi kalau Khamenei itu yang dulu gitu, yang menciptakan revolusi Iran.
Bahkan ada bukunya tuh, Fatih Shaqaqi, pendiri Jihad Islam, punya buku khusus kekaguman dia terhadap model revolusi Iran yang dilakukan oleh Ali Khamenei. Nah, ini yang kemudian gitu ya, Ahmad Syara hubungannya tuh lebih dekat dengan gerakan hak. Apalagi memang ya gerakan hak itu sebagai salah satu branch atau cabang dari Ikhwanul Muslimin juga bersaudara dengan salah satu gerakan mayor, gerakan besar yang bersama dengan Ahmad Syara ikut membebaskan Suriah dari cengkeraman Bashar al-Assad. Nah, makanya gini, ini paling gitu ya yang diizinkan adalah gerakan H gitu ya. Sementara elemen-elemen yang lain gitu loh seperti PFLP atau Jabhah Sya'biyah yang komunis yang dekat dengan Partai Ba'ath. Ya, Partai Ba'ath adalah mantan penguasa Suriah. Kemudian PIJ atau Jihad Islam yang dekat dengan Iran, ini kemungkinan tidak akan dilindungi oleh Ahmad Syara. Inilah pahitnya memang perjuangan gitu ya. Akan tetapi nanti kita lihat nih pasti nanti Qatar dengan Turki yang akan melindungi. Saya ketemu terakhir dengan pemimpin Jabhah Sya'biyah Jamil Mazhar itu di Doha ya. Di Doha. Ini nanti kita lihat nih apa yang akan dilakukan oleh Qatar dan Turki, dan bisa jadi ini ya udah nggak apa-apa gitu. Pejuang-pejuang Palestina selain gerakan hak ngungsi ke Istanbul atau ngungsi ke Ankara dan juga ngungsi ke Doha. Paling tawarannya seperti itu. Oke lah, lebih enak malah gitu kan. Karena apa? Saat ini pesawat-pesawat tempur musuh maupun drone-drone itu nggak ada tuh di Doha dan nggak ada juga di Istanbul. Ini zona aman, safe house bagi para pejuang ya, zona aman. Nah, lalu kemudian kan timbul masalah baru lagi. Masalah barunya adalah bagaimana dengan wacana dibukanya kedutaan besar tadi gitu kan, yang sebagai cara untuk meratifikasi Abraham Accord. Karena kan pasti nanti Trump akan menemukan cara. Kita lihat aja nanti ke depan gitu kan apa yang akan dilakukan oleh Ahmad Syara. Meski begitu bukan berarti kemudian apa yang dilakukan oleh Ahmad Syara itu pasti benar. Nah, ini makanya kita lihat dalam menganalisis berita politik, wait and see, sabar aja dulu, tunggu aja dulu. Ya kan, sabar aja dulu. Ya ibaratnya kan ini monumental sekali teman-teman. Kurang lebih belum ada setahun lalu gitu loh. Ahmad Syara itu harga kepalanya sekitar 160 miliar. 10 juta dolar, coba bayangin ya. 170 miliar lah. Ya 170 miliar rupiah. Kemudian setahun kemudian Allah membalikkan nasibnya, salah aman sama Donald Trump, mau ngapain lu gitu kan, nih gue udah menang sekarang gitu kan. Cuma karena memang gitu loh, Ahmad Syara itu juga memukul musuhnya Amerika Serikat, yaitu Rusia dan Iran gitu loh. Makanya dalam hal ini Ahmad Syara akan menggunakan itu sebagai alat, mungkin alat ngantem juga gitu loh. Oke, kalau misalnya lu nggak mau ngasih apa kemauan gua gitu loh, ya udah musuh lama lu akan gua undang lagi gitu loh, bahasa akan gua biarkan aja untuk menghancurkan SDF. Setelah nanti SDF hancur, biar gua yang ngalahin gitu kan. Karena Ahmad Syara memang punya riwayat bukan selalu menang sih bahasanya, tak akan tetapi selalu mengungguli setiap medan perang gitu loh, dan dia itu sudah tahu. Dan sekarang militer Suriah itu terlihat senyap, tapi mereka selalu mengadakan pelatihan karena mujahidin yang kemarin memenangkan pertempuran Suriah itu, mereka tidak terbiasa menggunakan alat-alat berat. Yang terbiasa siapa? Pasukannya Bashar al-Assad. Akan tetapi kayaknya Ahmad Syara itu berencana mengganti pasukannya Bashar al-Assad dengan para mujahidin yang ahli sholat malam, ahli Quran dan lain sebagainya. Dan ketika saya lihat di sana memang beda banget nuansanya. Saya tanya sama masyarakat setempat, tentara mereka sebelumnya gimana? Ya di masa Bashar al-Assad, tentara-tentara milisinya Assad itu ya kayak orang ateis gitu, maksudnya ya udah kayak orang pada umumnya aja, nggak sholat, nggak apa gitu kan. Agamanya ada yang Islam, ada yang Syiah, ada yang Usairi dan lain sebagainya. Tapi ya udah nggak sholat, judi, apa segala macam. Begitu diganti dengan para mujahidin, mereka lebih respect. Kenapa? Lebih halus adabnya, pada sholat gitu kan, pada baca Quran pada bagus, pada bisa jadi imam di masjid-masjid gitu loh. Sekarang tuh kayak begitu gitu loh. Dan itu yang dirindukan oleh masyarakat Suriah. Makanya nih teman-teman, cari deh di TikTok, di Instagram tuh banyak banget viral video masyarakat Suriah itu berterima kasih kepada Raja Saudi, kepada Perdana Menterinya yaitu Muhammad bin Salman. Karena apa? Sudah memberikan kebebasan lebih leluasa lagi bagi masyarakat Suriah gitu loh. Karena memang ini betul-betul satu yang bersejarah sekali buat masyarakat Suriah. Sesuatu yang akhirnya gue bisa istirahat dulu sebentar ya. Dan ini sekarang yang paling penting. Kalau begitu sekarang Saudi ninggalin Palestina dong. Kenapa Saudi tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan kepada Palestina? Gini teman-teman, kalau kita menganggap Palestina adalah Jakarta, ya maka Suriah itu adanya di Bekasi dan Bekasi dan Kerawang. Kenapa begitu? Ya karena secara posisi juga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata kita mengamankan Jakarta saja, akan tetapi melupakan masalah utamanya yang ada di Bekasi, ini nggak akan selesai juga masalah Jakarta. Atau gini deh, analogi yang paling gampang. Banjir Jakarta, masalah utamanya kan Depok sama Bogor, ya kan?
Oke lah, kali di Jakarta kita gedein, rumah di Jakarta kita tinggiin dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak menyelesaikan masalah utama debit air yang datang dari Bogor, Sukabumi, Depok dan lain-lain sebagainya. Suriah adalah salah satu sumber masalah yang juga pada akhir akan menimpa masyarakat Palestina gitu loh. Mengapa kok seperti itu? Ya, karena Suriah sebagai satu kekuatan pada akhirnya tidak bisa aktif sebagai pembela Palestina, tidak bisa ditakuti oleh penjajah gitu loh. Israel itu tidak merasakan kewibawaan dari Suriah di zaman Bashar al-Assad. Kenapa? Karena lemah. Sangat lemah. Lemah itu bukan cuma urusan tembak-tembakan nih, teman-teman. Kenapa Iran itu berani nembak ke kemarin dengan operasi True Promise misalnya, meskipun ada yang bilang itu sandiwara apa dan lain sebagainya. Oke lah, itu namanya juga analisis, sah-sah saja orang bilang seperti itu. Karena Iran di backup oleh Cina gitu loh. Senjata-senjata Iran itu ada juga yang sebagian desain di Cina. Bahkan Iran juga punya kedekatan tertentu, jual beli senjata dengan Rusia dan seterusnya. 90% minyak Iran, kalau tidak salah antara 80-90% itu dijual ke Cina. Sehingga kalau Iran diganggu gitu loh, Cina akan kehilangan piring makan. Nah, kalau Israel atau Amerika Serikat mengganggu Iran, ini sama aja nyolek-nyolek Cina gitu loh. Nah, teman-teman harus memahami ini gitu ya. Teman-teman harus memahami ini. Analogi sederhananya seperti itu, teman-teman. Sehingga ketika kemudian negara-negara penyangga Palestina ini tidak dibantu atau tidak dibangun terlebih dahulu, inilah yang kemudian akan menjadi PR bersama gitu loh. Kita membantu kita membantu Palestina, akan tetapi melupakan puluhan juta orang yang dalam tanda kutip secara harfiah jadi gelandangan nih, teman-teman. Ya susah. Pengungsi Gaza itu kurang lebih jumlahnya sekitar 1,5 juta. Pengungsi Suriah yang kondisinya sama dengan Gaza tapi tidak pernah tersorot kamera karena oleh pemerintahan Bashar al-Assad dianggap sebagai teroris, jumlahnya antara 4-6 juta, tidak ada angka pasti. Coba ya, itu sekitar 4 kali lipat. Ya, 4 kali lipat itu gila banget dengan jumlah segitu. Dan kita masih nuntut gitu loh, nuntut begini, nuntut begitu gitu ya. Ini yang benar-benar kasihan gitu ya. Di negara Palestina, gini kan ada dua ya, ada tepi barat, ada Gaza. Di tepi barat itu tidak pernah mati lampu yang biarpet gitu loh. Sementara di Damaskus, di seluruh wilayah Suriah itu ya, yang tidak menggunakan genset, atau kalau di Idlib sih enggak. Di Damaskus, di Hama, di Homs, itu listrik itu hanya menyala 2 jam setiap 5 jam sekali. Atau setiap 8 jam sekali kadang-kadang. Jadi nyala pagi jam 6 sampai jam 8. Nanti mati lagi, nanti nyala jam 3 sore. Begitu. Gitu loh. Beda dengan tepi barat. Ya pun kalau di Gaza pun gitu ya, misalnya malam nyala, siang mati kan gitu sebelum perang. Tapi kalau setelah perang memang mati terus. Akan tetapi kita juga harus adil gitu ya. Nah, paling poin terakhir gini. Kenapa kok kelihatannya Saudi itu lebih akrab ya sama pejuang-pejuang Suriah ketimbang dengan pejuang-pejuang Palestina? Pertama gini. Secara akidah memang gitu ya, secara akidah Ahmad Syara yang diwakili oleh atau yang mewakili gerakan Hay'ah Tahrir Asy-Syam dan macam-macam gerakan-gerakan yang dipimpin misalnya Syekh Zahran Alush, Syekh Muhammad Al-Muhaisan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Memang secara akidah lebih dekat dengan Saudi. Berbeda dengan gerakan H yang ada di Palestina, Jihad Islam, Jabhah Sya'biyah yang memang secara akidah tidak dekat. Artinya ada mereka itu kalau di Indonesia itu mirip NU gitu ya. Asy'ariyah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Julani saat itu melawan musuh yang sama yang sedang dilawan oleh Saudi gitu loh, yaitu siapa? Syiah. Sementara kan Saudi juga punya front perangnya sendiri tuh di selatan melawan Yaman gitu kan. Dan kita jangan bilang Yaman gitu ya, kita bilang pemberontak Yaman saat sedang dilawan oleh Saudi gitu ya. Ini yang menyebabkan Saudi itu yang tadinya hubungan itu kayak malu-malu gitu ya. Ya deket terus buyar lagi, deket, buyar lagi, deket, buyar lagi gitu kan. Jadinya makin marah gitu loh. Kenapa? Karena ternyata gerakan H atau terutama brigadenya gitu ya memperlihatkan kedekatan secara terbuka lah gitu bahasanya. Kan politik kan begitu aja kan. Meskipun sebenarnya gitu ya, Arab Saudi itu tidak pernah secara tidak pernah menetapkan gerakan itu sebagai teroris, itu nggak pernah. Itu cuma ulama-ulamanya saja gitu loh di bawah-bawah. Tapi artinya secara politik itu enggak. Meskipun para pengamat bilang ini dikit lagi nih Saudi menyatakan gerakan H ini sebagai teroris, dikit lagi gitu. Tapi kita lihat ternyata sejauh ini tidak gitu ya. Bahkan almarhum para pejuang ya, Baba Ismail gitu ya, terus kemudian ada lagi Baba Khalid. Itu kan tahun 2023 dari video yang beredar, saya belum bisa memverifikasi, akan tetapi yang bisa saya verifikasi itu
tahun 2022 atau 2023 mereka tuh sempat umroh dan haji dijagain oleh tentara-tentara Saudi gitu loh. Artinya secara pribadi mungkin tidak ada masalah, akan tetapi secara politik aja nih masalahnya nih dengan keluarga kerajaan Saud gitu loh. Nah, akan tetapi balik lagi, analisis ini bukan berarti yang paling benar, bukan berarti juga salah gitu loh. Nanti kita lihat perkembangannya karena masih jauh ke depan. Kita lihat seperti apa gitu loh. Saudi, Pangeran MBS bukan yang nggak sadar loh bahwa Emir Tamim itu melindungi gerakan hak. Saudi bukan yang nggak sadar bahwa Erdogan adalah anak didik Ikhwanul Muslimin, sadar banget. Akan tetapi kan saat ini duduk bareng tuh MBS gitu kan, Emir Tamim dengan Erdogan gitu kan. Ya seakan-akan memang sudah ada, yaudah deh gitu kan. Lu ngurusin ini deh, lu ngurusin Palestina sama Afghanistan ke Qatar. Ke Turki, lu ngurusin Suriah ya bareng-bareng sama gue kita jagain gitu kan. Dan pepet terus tuh Rusia dan seterusnya. Sementara Saudi ngurusin Yaman. Dan menariknya adalah Saudi juga bilang kepada Trump, oke, gitu ya, boleh kita diskusi, akan tetapi tolong selama kita diskusi jangan ada serangan kepada Yaman. Kenapa? Barangkali menurut saya ini adalah bagian dari kontrak perjanjian damai bersama dengan Iran yang pernah diperantarai oleh Cina. Gitu ya. Barangkali memang Saudi tidak ingin gitu loh, ibaratnya pihak yang sedang memiliki perjanjian damai dengan Saudi ini diganggu lah oleh orang yang sedang ada di negaranya. Kenapa? Nanti di framing dong gitu kan. Sadar nih Saudi, nanti di framing sama Iran, nanti di framing sama Yaman gitu kan, bahwa Trump mengetahui serangan Amerika Serikat ke Yaman, Trump memerintahkan serangan Amerika ke Yaman, dan dia lagi ngobrol sama MBS. Karena apa? Ini bisa merusak perdamaian nanti. Sedangkan ini dikit lagi udah islah nih antara pemerintahan sah Yaman dengan gerakan yang saat ini gitu ya melawan penjajah dan membantu gerakan hak. Kita lihat nanti ke depan kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.